Ini pacar udah bilang bahwa hari ini saya mau bicara mengenai kemakmuran. Yes, asik. Oke, ya. Oke. Nah, kita buka firman Tuhan ya, saudara ya. Hari ini saya mau ngajar cukup panjang, tapi saya percaya saudara di sini antusias. Amin. Ya, oke ya. Oke, Kisah Para Rasul 3 ayat 33. Oke. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ini terjadi di gereja mula-mula. Ya, saudara ya, bahwa rasul-rasul itu mereka bersaksi. Oke, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dari mana kita tahu mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah? Karena berikutnya dikatakan bahwa sebab, saudara baca sama-sama, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Oke, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Tidak ada yang kekurangan. Saudara kebayang ya waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat kan? Jadi saudara waktu itu jemaatnya pasti ribuan. Oke, saudara kebayang di antara jemaat yang besar yang ribuan itu, Alkitab mencatat luar biasa, tidak ada seorang pun, luar biasa ya, yang berkekurangan di antara jemaat yang besar itu. Dan ini terjadi di gereja mula-mula, yang mana gereja ini adalah desain Tuhan untuk bagaimana gereja kita, ya, waktu kemudian kalau saudara ikut KKA saudara mengerti ya, gereja-gereja kemudian mengalami penurunan, hancur ya, dan kemudian untuk memulihkan gereja ya, gereja mula-mula ini adalah model bagi gereja Tuhan. Ya, jadi kalau di gereja mula-mula ini terjadi, harusnya ini juga terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Amin saudara. Tidak ada yang berkekurangan satu orang pun. Amin saudara. Ya, Tuhan mau kita tuh makmur saudara. Ya, makmurnya kenapa? Karena makmur yang bertujuan. Ya, oke. Nah, saudara, jadi makmur kita tuh bukan karena saya cinta uang, ya, saudara. Saya tamak, gitu ya. Saya kejar kekayaan. No, tapi memang karena saya harus makmur supaya nama Tuhan saya dimuliakan. Amin saudara. Ya, saudara ingat cerita waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir? Ya, sebelum mereka keluar, Tuhan suruh mereka apa dulu? Minta semua harta orang Mesir. Dan Tuhan bikin orang Mesir bermurah hati. Saudara baca Alkitab ya? Bikin semua orang Mesir bermurah hati. Kasih mereka semua emas, semua perhiasan, semua pakaian, semua barang berharga dikasih ke bangsa Israel. Sehingga saudara tahu ya, waktu itu Mesir adalah negara adidaya. Oke, negara yang paling berkuasa waktu itu di dunia. Dan kemudian waktu dikasih ke bangsa Israel, sehingga waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, waktu itu bangsa Israel adalah bangsa terkaya di dunia. Ya, saudara kalau baca lanjut ceritanya, saudara tahu ya, mereka sampai habis nyebrang, ya. Kemudian si Musa Tuhan panggil ke atas. Mereka bikin apa? Lembu emas kan, saudara? Lembu emas. Oke, mereka bikin lembunya dari emas. Oke, dan kemudian Musa murka karena bangsa itu memberontak sama Tuhan. Kemudian emasnya dihancurkan sama Musa, digiling habis. Saudara kebayang ya, lembu emas sebanyak itu mereka bisa punya emas. Oke, digiling habis. Setelah digiling habis, kemudian waktu bikin bait suci, kalau saudara baca Alkitab ya, kemudian mereka mempersembahkan segala yang mereka punya. Apa yang mereka punya buat bait suci, mereka persembahkan emas, perak, kain, persembahan semua segala macam yang berharga. Sampai kemudian dikatakan, saudara baca Alkitab, stop, tolong jangan kasih lagi, kebanyakan. Wow. Tuhan kita sangat mau kita makmur. Kenapa? Karena nama Tuhan harus dimuliakan. Amin saudara. Ya, coba saudara semua pernah baca Alkitab kisah orang Samaria? Ya, oke. Waktu itu ada orang luka, dirampok, dihajar habis-habisan. Oke, kalau saudara baca cerita saudara tahu ya. Kemudian ada imam lewat, imamnya kacangin. Ya, kemudian orang Lewi lewat lagi, dia nyebrang jauh-jauh. Kalau saudara baca Alkitab ya, oke. Dan kemudian orang Samaria ini jalan. Ya, oke. Coba saya mau bukain sedikit aja. Coba Lukas 10 di slide saya ada ayat 33.
34. Ya. Jadi orang Samaria itu datang dan kemudian tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kita semua sudah lahir baru. Kita punya roh Allah. Amin saudara. Kita punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa terhilang. Tapi saya mau kasih tahu hari ini sama saudara, belas kasihan aja gak cukup loh. Belas kasihan saja tidak cukup untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara lihat, belas kasihan aja gak cukup. Minyak, anggur, itu dibeli gak? Butuh uang gak? Dia naikin ke atas keledai. Zaman dulu, keledai itu mobil, saudara. Oke, kita butuh akomodasi buat melayanin. Amin saudara. Ya, oke. Alkitab yang bilang, benar ya? Oke. Dan kemudian dia kasih lagi apa? Uang. Oke, 2 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja waktu itu. Uang yang orang dapat untuk bekerja dalam sehari. Ya, dia kasih 2 hari punya income-nya dia. Coba saudara hitung berapa income saudara sehari. Dia kasih 2 hari income-nya dia buat orang itu. Dan dia bilang kalau kurang nanti saya kasih lagi. Saudara, cukupkah hanya dengan belas kasihan? Gak bisa. Kita butuh makmur. Kita butuh punya lebih untuk bisa melayani Tuhan. Lukas 8 ayat 1. Ya, next slide. Ya, oke, thank you. Ya, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oke, Yesus menginjil. Dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Saya ingin saudara baca berikutnya. 1, 2, 3. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan butuh uang untuk kerajaan Allah. Dan kita harus makmur. Amin saudara. Ini gak ada di slide saya, coba tolong bukain Kim ya. Tadi saya pagi ngobrol sama Pak Salim. Kami ketemu ayat ini. Ini ayat buat kami gitu ya. Pengkhotbah 9 ayat 13. Agak-agak serem saudara ayatnya. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Next. Ini ceritanya saudara ya. Coba saudara. Ada sebuah kota yang kecil. Penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang dan mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Saudara lihat, ini perkara kecil atau perkara besar? Kota kecil tapi penduduknya diserang, saudara. Perkara kecil atau besar nih? Besar loh, diserang loh. Benar gak saudara? Bisa habis dong diserang, benar kan? Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Ayat berikutnya coba. Berikutnya saudara. Tetapi 1, 2, 3. Tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Next slide. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Betul gak saudara? Betul ya. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Saudara lihat, kita mau punya pengaruh atas dunia, benar gak saudara? Orang gak bisa lihat kita kalau kita gak punya apa-apa. Kenyataannya begini. Agak sadis ya saudara ya. Tapi firman Tuhan yang bilang kita harus makmur. Karena kita punya tujuan yang jelas buat hidup kita. Bukan untuk tamak, bukan untuk kejar kekayaan, tapi supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan lewat hidup kita.
Amin saudara. Ya, oke. Nah, jadi itu tadi pengantar saudara. Ini baru khotbah. Ya, oke. Oke ya, oke. Lukas 4 ayat 18. Yesus bicara ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, ini dikatakan Yesus waktu Yesus datang ke bait Allah. Ya, oke. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. This is one of my favorite verse ya. Oke, ya, luar biasa. Oke. Nah, Yesus bilang Yesus datang ya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apakah itu berarti orang miskin harta? Bukan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sudah ingat di Matius? Ya, oke. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, waktu Yesus bicara miskin di sini, ini bicara adalah orang yang miskin hatinya di hadapan Tuhan. Ya, orang yang Tuhan, saya mau kejar Engkau, saya mau kejar Engkau, saya mau kejar Engkau. Orang yang sangat butuh Tuhan. Ya, karena saudara, saya percaya saudara, kita semua orang miskin di hadapan Allah. Ya, karena kitalah yang punya kerajaan Allah. Amin saudara ya. Oke, nah Yesus bilang Yesus datang membawa kabar baik pada orang miskin. Oke, dan Dia datang untuk membawa pembebasan buat kita. Amin saudara. Dan Yesus bilang, saya bawa kamu ke suatu musim yang baru, di mana tahun-tahun penuh dengan rahmatku, penuh dengan kebaikanku. Seringan tadi kita buka ayat yang pertama, ya, mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang berkekurangan di tengah-tengah mereka. Oke, mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah karena tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Dan sekarang Yesus bilang, aku memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah. Amin saudara. Ya, kenapa? Karena Yesus mau kasih tahu, waktu Yesus sudah datang buat orang miskin, Yesus membebaskan, dan Yesus membawa kasih karunia yang melimpah-limpah, bahwa harusnya tidak ada lagi yang kekurangan di tengah-tengah umat Tuhan. Oke, nah Yesus lagi bicara begini di dalam bait Allah. Kalau saudara baca, saudara kan ngerti. Habis itu orang-orang tuh ngejek Yesus. Ih, ini siapaan sih? Anak siapa sih? Anak tukang kayu, kan kita kan kenal dia. Benar ya, kalau saudara baca Alkitab ya, saudara ngerti ya lanjutnya ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Coba next slide. Oke, nah karena mereka mengejek Yesus, Yesus cuma bilang satu aja. Aku berkata kepadamu, sungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Oke. Nah, kemudian Yesus lanjutin yang tadi Yesus mau ngomong loh. Tadi kan Yesus bilang Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku. Ya, Yesus datang untuk membebaskan orang-orang. Yesus datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan. Amin saudara ya. Kasih karunia yang melimpah-limpah buat orang yang percaya kepadanya. Oke. Nah, berikutnya Yesus sambung pengajarannya. Jadi tadi itu kepotong sedikit sama yang tadi orang-orang yang gak beres. Hari ini kita gak bahas itu. Ya, oke, nah kita lanjut. Yesus lanjut ngomongnya. Ayat 25 Yesus bilang, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat itu menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat. Nah, saudara, tadi Yesus ngomong, lihat ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, aku datang untuk memberikan kebebasan, tahu rahmat Tuhan. Terus kok Yesus sambung ke sini? Nah, kok ceritanya Yesus nyambung ke sini nih, maksudnya apa sih? Tahun rahmat Tuhan, terus tahun rahmat Tuhannya kok bicara mengenai Elia dan janda? Pasti Yesus menyampaikan sesuatu. Benar kan ya? Yesus mau ngomong apa ini? Nah, saudara, kita bahas dulu yang janda. Oke, Yesus, saudara pasti tahu ceritanya. Ya, si Elia waktu itu si Isabel sama Ahab ya, raja Israel, mereka bikin gara-gara ya, karena mereka raja yang jahat dan memimpin orang Israel untuk menyembah berhala. Ya, bahkan mereka membunuh nabi-nabi ya, saudara, mereka jahat. Dan kemudian akhirnya karena mereka tidak mau bertobat, lewat Elia Tuhan bilang tidak ada hujan 3,5 tahun. Ya, dan beneran gak ada hujan 3,5 tahun.
Oke, sudah tahu ceritanya. Dan kemudian si Elia ini Tuhan harus pelihara dong. Tuhan pakai dia kan. Oke, nah Tuhan suruh dia ke Sarfat di Sidon. Oke, tadi yang bikin gara-gara siapa? Ahab dan Isabel. Ya, tahukah saudara? Kalau saudara pelajari Alkitab ya, Isabel ini ternyata putri Raja Sidon. Putri Raja Sidon. Berarti si Elia Tuhan suruh ngumpet di tempat markasnya orang yang mau bunuh dia. Benar gak? Ini kan kampungnya Isabel. Kampungnya Isabel. Apa gak ada tempat lain Tuhan? Kenapa harus ke kampungnya Isabel? Tempat paling aman adalah waktu, tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Mau kemanapun di seluruh dunia kau pergi, engkau mau mencari kekayaan, tapi kalau Tuhan gak suruh, no. Beradalah di tempat di mana Tuhan mau engkau berada. Itu adalah tempat teraman buat engkau. Amin saudara ya. Oke, nah kita lanjut saudara. Kemudian kita lihat ya ceritanya ya. Elia percaya dan dia pergi ke Sidon. Oke, dan di Sidon sudah tahu ceritanya ya. Si janda ini udah gak punya apa-apa. Tinggal terakhir, tinggal tepung terakhir, minyak terakhir. Dan Elia bilang sama dia, bikin 1 roti dulu buat aku. 1. Habis itu kamu akan lihat, minyakmu tidak akan habis, tepungmu tidak akan habis. Konyol nggak? Konyol. Benar ya saudara ya? Konyol. Tapi saudara tahu ceritanya. Saya nggak bukain firmannya lagi ya. Saudara ceritanya, wanita ini dia lakukan seperti apa yang Elia katakan. Dan benar kenyataannya bahwa sejak saat itu tahun rahmat Tuhan datang dalam hidup wanita ini. Amin saudara ya. Jadi kenapa Yesus bicara tadi, Yesus bilang tahun rahmat Tuhan datang. Yesus kasih contoh, ini loh perempuan di Sidon ini, dia tuh udah gak punya apa-apa kan. Tapi waktu dia belajar bergantung sama aku, dia belajar bergantung sama Yesus, dia belajar percaya penuh. Walaupun caranya Tuhan, kalau dibilang tuh konyol ya saudara ya. Kasih dulu 1, habis itu kamu makan apa? Kamu kan udah gak punya apa-apa. Ini ada, kamu punya anak loh. Buat seorang janda, anak itu berharga banget. Saudara di sini anak saudara berharga. Saudara kebayangin kalau saudara kelaparan. Saya mau tanya, kalau saudara kelaparan, siapa yang saudara kasih makan dulu? Anak saudara apa saudara? Pasti anak. Saudara bilang, biar saya mati, yang penting anak saya gak mati. Benar gak mama-mama? Setuju ya? Yang pernah punya anak pasti tahu. Tapi dia bilang apa? Kasih dulu buat Elia. Dan dia kasih sesuatu yang paling berharga buat dia, yang harusnya ini buat anak dia. Dia kasih buat Tuhan. Dia belajar percaya sama Tuhan. Dan dia mengalami tahun rahmat Tuhan datang. Karena itu Yesus tadi bicara mengenai janda ini. Saudara, lanjut ya saudara ya. Tadi ayat berikutnya kita lihat yang Lukas 4 tadi ayat 27. Nah, habis bicara si janda, Yesus nyambung lagi cerita berikutnya. Beda lagi ceritanya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Oke, tidak ada seorang pun yang ditahirkan selain daripada Naaman. Loh, Yesus nyambung lagi ceritanya. Sekarang Yesus pindah ke cerita Naaman. Nah, saya percaya saudara semua tahu kan cerita Naaman ya. Dia sombong, dia jenderal gitu ya, jenderal Syria, tapi dia kena kusta. Dan kemudian akhirnya udah berobat kemana-mana gak sembuh. Ada punya pelayan orang Israel dan akhirnya dia datang ke Nabi Elisa. Ya, saudara Ana, coba tolong Kip, gambarnya Kip. Kasih saudara gambarnya. Tuhan suruh dia berendam di sungai Yordan kan. Ya, nah thank you Jesslyn. Ya, saudara saya mau kasih lihat sama saudara perbandingannya. Dia kan kesel banget. Tuhan suruh dia berendam di sungai Yordan. Dia bilang ini, apaan sungai Yordan?
sungai di kampung gue aja itu jauh lebih jernih, lebih bagus tahu. Istilah katanya dia ngomong waktu itu kayak gitu. Ini loh saudara, saudara lihat sungai Yordan ya. Oke, ini sungai di Syria. Saudara kalau mau milih nih ya, saudara mau berenang di mana nih? Mau berenang di sungai Yordan apa di Syria? Syria dong. Bener gak? Ini airnya tuh coklat. Jorok kayaknya gitu loh saudara. Bener gak saudara ya? Oke ya. Ini kalau tadi gambar lebih jelas, ini airnya tuh jernih saudara. Ya, terus ini better view gitu loh. Gitu saudara ya. Berenangnya sambil menikmati pemandangan. Bener gak saudara ya? Tapi saudara, Tuhan suruh dia berenang di sungai Yordan kan? Kenapa? Lagi-lagi cara Tuhan konyol kan? Ya. Tuhannya nggak konyol, tapi caranya seringkali konyol buat manusia yang pinter-pinter. Kenapa? Karena seringkali kita kepinteran. Dan karena kepinteran kadang-kadang menghalangi kita untuk ikut caranya Tuhan yang kita bilang konyol. Benar ya saudara? Nah saudara kemudian kita lihat ya, dia sembuh kan? Dia sembuh kan? Kenapa sih Yesus bicara tadi tahun rahmat Tuhan, kemudian bicara janda, sekarang bicara Naaman? Lagi-lagi Naaman mengalami tahun rahmat Tuhan waktu dia percaya kepada caranya Tuhan yang buat manusia konyol, tetapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Amin. Jadi saudara waktu kita jalan sama Tuhan dalam perjalanan rohani kita ya saudara, saya sering mendapati banyak orang mau terima Yesus nggak mau gitu ya. Semua mau dong, semua takut masuk neraka. Bener dong, ya kan? Tetapi banyak orang percaya itu lupa bahwa mereka itu pindah alam, pindah bos. Kalau dulu sebelum kita lahir baru, ya, kita hidup di alam sendiri, alam kekuatan sendiri, alam dewa kita sendiri. Bener nggak saudara? Dan alam dewa kita sendiri dan alam kekuatan kita sendiri itu memang punya aturan. Oke, sekarang kita udah percaya Yesus, kita pindah alam, split nih alamnya udah split, pindah. Sekarang Tuhannya, Tuhan Yesus. Aturannya jelas tertulis di Alkitab. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa waktu dia pindah alam, pindah Tuhan, aturannya pindah dong. Caranya pindah dong. Kan sekarang pindah negara. Kalau saudara sekarang di sini, besok saudara pindah ke Jerman, aturan negara Jerman beda kan sama Indonesia? Setuju ya? Nah, banyak orang tuh suka lupa. Pindah alam, pindah aturan. Pindah cara kerja. Benar ya saudara ya? Ini dia. Di sini Tuhan gambarkan siapa? Wanita di Sidon. Naaman. Orang yang tidak percaya Tuhan tadinya. Tetapi mereka sekarang percaya sama Tuhan. Dan mereka mengalami tahun rahmat Tuhan. Kenapa? Mereka pindah alam. Dan mereka ikut aturan bosnya. Amin saudara. Ya. Oke. Nah, jadi Naaman itu saudara, dia belajar apa? Waktu dia belajar pindah Tuhannya. Ya, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah, saudara baca sama 1, 2, 3. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang dicari dunia kan? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mau apa lagi? Ini dicari. Tapi ternyata ini dia ada di mana? Di rendah hati dan takut akan Tuhan. Rendah hati untuk berpegang penuh kepada firman-Nya. Dan percaya penuh kepada caranya Dia. Ya, Mazmur 23. Lihat ya. Di bahasa Indonesianya dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, tapi aku mau kita lihat sama-sama hari ini di bahasa Inggrisnya. I shall not lack. Ya, lack. Kalau saudara di bahasa ini saya tahu lack, kurang. Aku nggak akan kurang. Oke, nah hari ini kita agak pinter-pinteran dikit. Kita belajar bahasa Ibrani sedikit aja. Ya, oke, next slide coba. Nah, ini dia lack. Ya, bahasa Ibraninya tuh haser.
Oke. Lack itu ternyata ya, kalau bahasa Ibrani itu bacanya dari belakang ke depan. Kebalik sama kita, ya. Ternyata ini life. Ya, coba next picture dulu Kim, coba live. Ya, ini kalau saudara suatu saat kita akan ke Israel ya. Coba ya. Oke, live ya, hidup disupport oleh head. Hidup yang disupport oleh kepala manusia yang pintar-pintar saya bilang tadi itu loh. Ternyata hasilnya apa saudara? Lack. Hidup yang disupport oleh kepala yang pintar-pintar itu hasilnya kekurangan. Hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri, tidak berpegang pada firman Tuhan, hasilnya lack. Oh, oke, next picture. Coba. Sekarang ini dia. Ini kata berikutnya. Hesed, ya, sama depan, sama tengah, belakangnya mirip banget, tapi beda. Coba next picture, saya kasih tadi bedanya ada. Nah, lihat ya, kalau yang lack, ini tadi kepala, ya, dia bentuknya begini, kayak R kebalik. Oke, kalau ini ada lurusnya dulu, baru berdiri. Lihat ya, beda tipis banget. Lihat gak sih kalau kita nggak ditunjukin, nggak kelihatan ya bedanya ya? Ya, tipis sekali bedanya. Yang ini, oke, sudah tahu ya. Jadi sekarang kita mau bicara, tadi yang lack sudah ya. Sekarang kita mau bicara yang hesed, ya. Oke, coba next picture. Hesed, ya, itu adalah anugerah. Oke, life support by door. Maksudnya apa sih? Life support by door. Oke, next picture. Yohanes 10 ayat 9. Yesus bicara ya. Yesus bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Coba ini ada di slide aku, coba ayat 7-nya Kim. Coba Yohanes 10 ayat 7. Sebelumnya Yesus bicara mengenai domba. Ya, oke. Nah, saudara, kalau Yesus bicara mengenai domba, ya, saudara kebayang kalau domba ketemu padang rumput, ya, wow, makanan, all you can eat. Benar nggak saudara? Tempat bisa guling-guling, makan sepuasnya. Kalau istilah Pak Salim, jakun-jakun. Benar nggak? Makan tidur di atas rumput, benar nggak saudara? Ya, nah, Yesus bilang kan, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Berarti Yesus bicara mengenai domba. Oke, ya, pintu ke domba-domba. Jadi tadi Yesus bicara mengenai domba. Oke, tolong kembali ke slide yang tadi Kim. Thank you Kim. Ya, thank you, very good. Ya. Oke. Nah, jadi Yesus bilang akulah pintu. Waktu kita masuk melalui Yesus, kamu domba-domba ini, kamu akan menemukan padang rumput. Bicara apa? Penyediaan, kelimpahan, rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah ada di atas rumput itu. Amin saudara. Ya, ini dia. Nah, saya lihat ya, akulah pintu. Oke, sekarang kita kembali ke tadi hesed. Coba next picture. Saya lihat, life support by the door. Who is the door? Jesus. Life support by Jesus. Saudara-saudara percaya bahwa saudara diselamatkan karena anugerah. Kita juga hidup oleh anugerah. Dan orang yang hidup oleh anugerah, hidupnya mengandalkan kepada pintu itu, yaitu Yesus. Termasuk kita dalam hal keuangan. Tanpa itu kita akan mengalami yang namanya lack. Tetapi waktu kita mengandalkan Yesus, kita akan mengalami anugerah yang berlimpah-limpah. Itulah pintu, dan di situ ada penyediaan Tuhan. Wow, luar biasa ya Tuhan ya saudara ya. Tuhan bukain buat kita. Ya, oke. Nah, coba next picture tolong Kim. Yang sebab kasih setiamu. Ya, saudara ya, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan,
hesed Tuhan, anugerah Tuhan lebih baik daripada hidup. Amin saudara. Ya, oke. Nah berikutnya saya mau tunjukin saudara gambar lain. Ayo, coba gambar berikutnya. Nah, ini saudara, gambar ini. Oke, firman Tuhan ya. Oke, aku langsung ayat 34 aja. Lukas 11 ya, Lukas 11 ayat 34. Firman Tuhan bilang, matamu adalah pelita tubuhmu. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya. Ini nggak spesifik bahasa aslinya. Ya, nah, saya mau bacain bahasa aslinya. Ya, coba ayat 34. Yes, next picture. Lihat ya. The light of body is the eye. Oke. Terang tubuh adalah dari mata. Therefore, when thine eyes is single, saya akan terangin nanti kata single sama saudara ya. Thy whole body also is full of light. But when thine eyes is evil, nah ini dia gambarnya. Ya, ternyata di Alkitab ada bicara mengenai evil eye. Ya, oke. Thy body also is full of darkness. Oke, lihat. The light of the body is the eye, ya. Tubuh kita terangnya dari mata. Oke. Nah, lihat, therefore when thy eye is single. Kalau saudara buka kamus ya, maksudnya single itu apa? Ternyata bukan hanya satu. Kita kan tahu selama ini single itu satu kan saudara ya. Ternyata saudara artinya itu bukan hanya satu. Single artinya honest, exclusively attentive, an eye to the truth. Wow, ya, single di sini artinya honest, lurus, jujur. Oke, exclusively attentive. Ngerti ya? Attentive, benar-benar attentive. Attentive yang eksklusif banget. Oke, dan an eye to the truth. Mata yang tertuju kepada kebenaran. Waktu mata kita single, waktu mata kita tertuju kepada kebenaran, waktu mata kita atentif kepada kebenaran, waktu mata kita lurus kepada kebenaran, maka seluruh tubuh kita juga bersinarkan terang. Amin saudara. Oke, it's full of light. Oke, nah ini dia. When thine eye is evil, tapi waktu mata kita nggak lurus, dengan kata lain mata kita kompromi, ya, waktu mata kita mengandalkan kekuatan sendiri, campur-campur, ya, oke saudara, inilah yang dibilang evil eye. Akhirnya, gara-gara mata kita kompromi, mempengaruhi seluruh perjalanan kekristenan kita. Nah, kalau saudara ke Israel, saudara-saudara, kita pergi ya saudara ya, amin ya, kita beriman saudara ya. Nah, ini dijual nih saudara, cindera mata ini. Stop evil eye. Mengingatkan kita untuk punya mata yang benar, saudara. Mata yang tidak kompromi, saudara ya. Nah, saya akan tunjukin saudara beberapa ayat bicara mengenai evil eye di Alkitab. Ya, oke. Amsal 28 ayat 22. Ini bicara mengenai evil eye lagi saudara. Lihat ya. Di Alkitab bilang bahasa Indonesianya, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Oke. Nah, di Alkitab bahasa Inggrisnya, he that has to be rich has an evil eye. Lagi-lagi ada evil eye saudara di Alkitab. Lihat ya, ini apa? Orang yang has to be rich. Mau cepat kaya, mau pakai caranya dia. Gak mau pakai caranya Tuhan. Akhirnya, gimana saudara? Lihat ya, consider not that poverty shall come upon him. Adanya yang datang bukannya kaya, kemiskinan.
Kadang orang berat bayar perpuluhan ya saudara ya. Dulu kita punya hutang juga, pastor pernah bilang, coba kalau saya uang perpuluhannya saya bayar utang, cepat selesai, saya cepat kaya. Kan kata manusia seperti itu. Kalau kita mau pakai pikiran kita sebagai manusia. Benar gak saudara kan? Ini contohnya. Kadang kita pikir mau cepat kaya pakai pikiran sendiri. Tapi puji Tuhan saudara ya, saya percaya di sini kita semua benar ya. Kami sama-sama kami memilih jalan firman Tuhan, dan saya percaya saudara semua di sini sama ya. Kita nggak mau jalan yang cepat kayak pakai kekuatan kita sendiri. Kenapa ya? Tadi saudara lihat ya, pakai kekuatan kita sendiri adanya lack. Amin saudara ya. Oke, nah ayat berikutnya. Oh sorry, next picture, next aja. Nah, saya percaya saudara tahu cerita ini ya. Oke, ini cerita mengenai Tuan mau cari pekerja untuk kebun anggurnya. Ya. Kemudian dia sepakat sedinar sehari. Ya. Oke, ini jadi dari ayat 2 ya. Dia kira-kira dia ketemu sama pekerja. Oke, kira-kira udah mulai kerja kira-kira jam 8 pagi. Ya, kira-kira ya. Oke, jadi kemudian kira-kira jam 8 pagi dia bilang, "Kamu kerja ya. Upahmu berapa? 1 dinar." Oke, habis itu jam 9, kira-kira 1 jam lagi, dia keluar lagi. Dia lihat lagi, dan kemudian dia sudah lagi kerja sama dia. Oke, berikutnya. Nah, kemudian, saya potong-potong ya, biar cepat ya. Kemudian sampai jam 5 sore, oke, dia keluar lagi dan dia dapetin lagi orang mau kerja. Dia bilang, "Ngapain sih kamu nganggur? Oke, kalau gitu kamu pergi juga ke kebun anggur saya ya." Oke, dan kemudian orang itu juga pergi. Oke, jadi tadi yang ada kerja dari jam 8 pagi, ada kerja dari jam 9 pagi, ada yang kerja sampai dari jam 5 sore. Oke, dan kemudian, kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu, yang kerja jam 6 bagi upah. Ya, yang kerja dari jam 8 dapat berapa? 1 dinar. Yang kerja dari jam 9 1 dinar. Yang kerja dari jam 5 sore. Enak banget ya. Ya dong. Nah, kalau saudara baca di Alkitab ya, kemudian ya, saya nggak tampilin saudara. Saya tahu apa yang terjadi. Orang yang kerja dari jam 8, dia ngomel-ngomel. Nggak salah nih Tuan. Kami ini kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. 1 hari full, 1 dinar. Masa ini 1 jam saja 1 dinar? Gak adil dong. Iya kan? Jawaban tuannya mengejutkan. Tuannya bilang, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Oke, ayat berikutnya. "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Nah, ternyata saudara di bahasa aslinya yang ayat 15 ini ada kesembunyi evil eye. "Is it not lawful for me to do what I will with my own? Is thine eye evil because I am good?" Di sini lagi-lagi Tuhan bicara mengenai orang evil eye. Apa itu orang evil eye? Orang evil eye adalah orang yang hitung-hitungan sama Tuhan. Benar nggak? Dia tadi nggak rela kan? "Tuhan, kok dia begini sih? Aku kan maunya begini. Harusnya aku dapat lebih dong." Protes, hitung-hitungan sama Tuhan. Sudah lihat? Karena dia hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan keluarin kata evil eye. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat amat sangat murah hati. Bahasanya mungkin istilahnya, saya pernah dengar istilah ekstravagansa. Ya, berlebih-lebihan.
Ya, kalau orang ada shopping ekstravaganza, ya pernah dengar istilahnya ya, shoppingnya yang wah gitu ya, shopholic gitu ya, ya sudah pernah dengar ya ekstravaganza shopping gitu kan ya. Nah, Tuhan kita itu ekstravaganza murah hati. Inilah Tuhan yang kita sembah. Oke, dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ekstravaganza murah hati, Tuhan itu juga yang sangat mau memberikan kepada kita kemakmuran dengan kemurahan hatinya. Dengan caranya Dia. Amin saudara. Ya, dan karena Tuhan kita murah hati, Tuhan mau kita itu sama seperti Dia. Kenapa? Karena waktu kita terima Yesus, kita terima Roh Allah di sini kan. Kita punya DNA-nya Tuhan kita yang murah hati itu. DNA-nya Tuhan yang punya hati untuk memberi itu ada di sini. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Anaknya sendiri. Yang begitu berharga, yang darahnya tidak terhitung. Menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang ekstravaganza. That's why sekarang kita sangat bisa memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sangat bisa murah hati. Amin saudara, ya. Nah, tadi kita udah lihat evil eye. Sekarang kita mulai kebalikannya. Ya, oke. Coba Amsal 22 ayat 9. Nah, ini lagi-lagi saya pakai bahasa Inggrisnya ya, karena bahasa Indonesia nggak dibilangin. Orang yang baik hati akan diberkati karena yang bagi rezekinya dengan si miskin. Lihat. He that hath a bountiful eye shall be blessed, for he gives of his bread to the poor. Saudara, bountiful eye. Ini adalah kebalikannya tadi dari evil eye. Ya, bountiful eye artinya mata yang murah hati, mata yang mau memberi, yang suka memberi. Ya, dan firman Tuhan bilang apa? Shall be blessed. Saudara, kita semua rindu untuk mengalami hidup yang diberkati. Ternyata caranya ini loh. Salah satu cara untuk kita diberkati ternyata adalah bountiful eye that give to the poor. Saudara tahu tadi kita bahas sama-sama, Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, karena Ia adalah yang punya kerajaan sorga. Dia memberi bukan kepada orang miskin di pinggir jalan, maksudnya saudara ya. Oke ya, karena kenapa? Kalau kita sekarang mau cari orang miskin saudara ya, orang miskin di dunia itu sebanyak pasir di laut. Benar nggak saudara? Kita mau kasih seberapa pun nggak akan cukup sebanyak pasir di laut. Tapi yang Tuhan maksud di sini apa? Memberi kepada orang yang miskin hatinya. Ini bicara apa? Menabur di dalam kerajaan Allah. He shall be blessed. Bukan kita nggak boleh memberi kepada orang miskin saudara ya, tetapi karena kita hidup kita adalah bertujuan. Waktu saya memberi, saya juga akan memberi karena saya punya tujuan. Saya tidak akan memberi dengan sembarangan. Saya letak aja uang saya sembarangan, ya udah saya mau memberi. No. Karena saya memberi dengan tujuan yang jelas, supaya nama Tuhan saya dimuliakan. Amin saudara. Sama saudara. Jadi kalau sekarang saya memberi, give to the poor, di sini bicara mengenai memberi kepada kerajaan Allah. Amin saudara. Nah, karena itu saudara, saat offering itu sebenarnya adalah saat berkat Tuhan datang. Kenapa? Karena saat dimana kita membuka hati kita, kuping kita untuk mendengar bahwa Tuhan mau memberkati kita. Jadi kita harus punya mata yang melihat dengan bountiful eye. Jangan melihat offering, oh ini waktu dimana saya harus kasih uang. No, ini bukan masalah saya harus kasih uang. Ini masalah dimana Tuhan mau memberkati saya karena saya punya bountiful eye. Jadi saat offering di gereja itu adalah saat yang sangat berharga. Amin saudara. Ya, you shall be blessed. Ya, amin saudara ya. Nah, saudara, saya akan tutup dengan ini. Sekarang, firman Tuhan kan bilang,
kamu jangan cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sementara kan tadi kita bilang bahwa kita mau makmur. Kita mau diberkati. Ya, di satu pihak kita tahu bahwa Tuhan mau kasih kita. Kita mau makmur. Kita mau diberkati. Tapi di satu pihak kita juga tahu nih, saya nggak mau cinta uang. Ya, Alkitab juga bilang tegas, kamu harus pilih antara Tuhan atau mamon. Nah, pertanyaannya, terus saya bisa bedain di mana ya? Saudara ingin tahu dong? Ya, saya sekarang kerja nih, ya kan? Kita semua kerja, oke? Dan kemudian kita kerja, dan kemudian kita percaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin, saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pada kita kemakmuran. Oke? Nah, sekarang apakah saya makmur yang dari Tuhan, ya, benar-benar makmur yang bertujuan dari Tuhan itu, atau saya masih ada cinta uang? Kita mau tahu dong dari mana? Ya, saudara. Kalau waktu Tuhan bilang beri dan kau lepaskan itu, berarti hatimu tertuju kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang beri dan kau tahan, berarti engkau cinta uang. Itulah bedanya antara engkau yang tahu bahwa engkau makmur bertujuan dengan orang yang mengejar mamon. Karena engkau memberi dengan penuh pengertian yang benar bahwa engkau hidup life support by the door, not by head. Amin, saudara. Amin. Itu yang saya mau bagi sama saudara hari ini, saudara. Amin, saudara.